Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang kecenderungan sentral dan variabilitas. Perlu diketahui bahwasanya kedua istilah tersebut itu mewakili statistika ataupun jenisnya, yaitu statistika deskriptif. Untuk kecenderungan sentral itu dibagi lagi menjadi beberapa poin. Di antaranya poin di sini adalah istilah ya. Jadi istilah yang mencakup kecenderungan sentral di sini yaitu rata atau mean, kemudian nilai tengah ataupun median, dan juga nilai yang paling banyak keluar ataupun modus. Serta ada beberapa istilah lain juga yang masuk ke dalam kecenderungan sentral sesuai dengan istilah dalam statistika deskriptif, yaitu kuartil, persentil, dan juga desil. Sedangkan untuk variabilitas di sini, istilah variabilitas itu mewakili aspek variansi dan juga simpangan baku dari suatu gugus data. Nah, untuk mempermudah pemahaman, saya akan mengulang kembali ya. Jadi istilah-istilah tersebut sebenarnya tidak asing dikarenakan memang kalian pasti sudah pernah mendapatkan materi tersebut ketika di jenjang sekolah menengah. Untuk istilah yang pertama yaitu istilah mean atau rata-rata. Jadi untuk istilah rata-rata di sini adalah jumlah dari nilai data. Jadi data di sini bentuknya kuantitatif dan harus bisa dikomputasikan atau dihitung. Jadi ya untuk skalanya itu skala yang bisa dikuantifikasikan. Jadi data di sini nanti akan dijumlah, kemudian akan dibandingkan dengan banyaknya data. Ya, untuk mempermudah di situ sudah saya berikan formula. Jadi formula itu nanti disesuaikan dengan jenis datanya. Jika jenis data tunggal, maka bisa mempergunakan formula atau rumus di sebelah kiri. Jika datanya dalam bentuk data kelompok, maka bisa mempergunakan rumus yang di sebelah kanan. Nah, untuk keterangan juga sudah ada. Ini saya contohkan misalkan untuk data tunggal. Data tunggal di situ saya bacakan ya untuk rumusnya, yaitu X bar. Nah, X di situ karena besar berarti itu bisa mewakili populasi ya. Nah, jika X-nya itu nantinya ternyata mempergunakan sampel, tinggal ditulis saja X dalam bentuk X kecil. Jadi X kecil bar gitu. Sama dengan sigma XI per N, atau X bar sama dengan dan seterusnya, itu nanti disesuaikan saja ya. Jadi untuk rumus yang pertama itu datanya ditambah semuanya, atau bisa juga data yang sama itu tinggal dikalikan dengan banyaknya data yang sama. Jadi maksudnya misalkan data untuk angka ya, misalkan ada gugus data, ada nilai angka atau ada angka 2 misalkan. Nah, 2-nya itu ternyata ada 5, bisa juga 2 tambah 2 sampai dengan data yang kelima tadi 2-nya, atau bisa juga 2 dikali 5. Jadi memang disesuaikan atau kondisional saja dengan data yang tersedia gitu. Namun jika datanya dalam bentuk data berkelompok, nah data berkelompok ini misalkan seperti apa? Ya, dalam bentuk interval. Jadi misalkan datanya sudah dalam bentuk interval, jadi bukan data tunggal ya. Itu gunakan rumus yang data di sebelah kanan. Kemudian istilah yang kedua yaitu median. Untuk median ini ciri-cirinya adalah datanya itu nilainya berada di tengah-tengah dari kumpulan data yang ada. Jadi logikanya nilainya itu ada di tengah-tengah, berarti harus diurutkan dari nilai yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, baru dicari nilai tengahnya. Nah, untuk formula itu ada 2 juga. Jadi yang pertama data tunggal itu bisa mempergunakan formula di sebelah kiri, sedangkan untuk data dalam bentuk interval ya itu bisa mempergunakan untuk formulanya di kolom sebelah kanan. Untuk yang selanjutnya adalah modus. Nah, kalau modus ini di sini saya tidak memberikan formula untuk data tunggal dikarenakan bisa kita cari sesuai dengan definisinya, di mana modus adalah data yang memiliki frekuensi terbesar atau sering muncul. Nah, itu memang kalau untuk data tunggal mudah ya, kita bisa melihat ataupun menghitung nilai dari masing-masing atau frekuensi dari masing-masing nilai datanya. Jadi misalkan
ada data, sekukusan data, nilai minimumnya adalah 5, nilai maksimumnya adalah 10, ya kita cari 5 itu ada berapa sampai dengan 10 itu ada berapa. Itu yang diantara 5 sampai dengan 10 mana yang terbesar. Jika memang datanya dalam bentuk data tunggal itu mudah, bisa langsung dihitung. Nah, namun kalau untuk data kelompok itu ada, atau data dalam bentuk interval ya, itu bisa digunakan rumus yang sudah saya tuliskan di situ. Jadi modus sama dengan TB itu tepi bawah atau batas bawah kelas modus. Jadi nanti ketika kita melihat frekuensi, maka frekuensi itu kan biasanya kita lihat ya, frekuensi terbesar dari kelas apa. Nah, itu kita masukkan, itu dianggap sebagai kelas modus. Ya, itu mungkin untuk perhitungan manualnya sudah diajarkan di SMA. Nanti kita akan lebih banyak menghitung dengan jenis data rasio, karena biasanya penelitian itu jenis datanya jika mempergunakan data kuantitatif itu biasanya cenderung lebih ke rasio, karena untuk yang data kelompok kan sudah dipelajari di SMA, jadi kita tidak mempelajari lagi untuk manualnya. Jadi nanti bisa dibuka lagi ya kalau misalkan lupa. Hanya perlu saya jelaskan di sini, walaupun nanti kita mempergunakan aplikasi ataupun software tertentu, ketika nanti kalian melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif ataupun mungkin mix method kuanti dan kuali ya, bisa jadi dan kalian memang memerlukan statistika untuk menginterpretasikan data, wajib menuliskan rumus walaupun mengkuantifikasi atau menghitungnya dengan bantuan software. Jadi penting sekali kalian itu tahu rumus untuk masing-masing ujinya. Baik, untuk yang selanjutnya masih masuk ke dalam aspek daripada kecenderungan sentral. Bahwasanya tadi sudah saya jelaskan, selain mean, median, modus, masih ada istilah ini yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, ketika istilah ini itu biasanya digunakan oleh peneliti ataupun guru ya, mungkin kalau misalkan mempergunakan formula ini fungsinya untuk membagi data menjadi beberapa bagian yang sama sesuai dengan istilahnya. Kuartil itu dari kuartet itu 4 ya, jadi datanya dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kalau desil, nah itu tujuannya untuk membagi sekumpulan data itu menjadi 10 bagian yang sama. Kalau untuk persentil berarti membagi sekumpulan data menjadi 100 ya, 100 bagian yang sama. Nah, supaya mudah, mungkin nanti biar enggak bingung ya. Jadi biar enggak bingung, ini secara logika dulu mungkin juga sudah pernah diajarkan. Ketika kita ingin membagi coklat menjadi 2, misalkan punya adik 2, pengen nih dibagi coklat ini jadi 2, gimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan? Ya ini, coklatnya itu adanya 1, tapi adiknya ada 2. Ya kalau ada uang lebih, ya mending dibeliin Bu, kan gitu lah. Tapi kalau ternyata rumahnya jauh, terus adiknya rewel, pengen saiki, lo kan mau nggak mau coklat itu kan harus dibagi ya. Nah, pertanyaan saya, perlu berapa titik untuk membagi 1 coklat menjadi 2 bagian yang sama? Ngirise, nah jadi diirisnya itu berapa kali? Yo, berapa? Ini mungkin ada yang jawabannya benar, ada yang tidak ya. Nah, kalau yang benar berarti ini pernah mempraktekkan, sering berbagi nih sepertinya. Jadi kalau untuk kasus yang tadi, ya sudah dicoklek saja sekali. Artinya hanya perlu 1 titik untuk membagi 1 bagian utuh menjadi 2. Jadi 1 dibagi 2. Nah, berarti kalau misalkan logikanya lagi, kalau yang tadi mau membagi 1 jadi 2, 1 utuh ya jadi 2 hanya perlu 1 titik. Berarti kalau jadi 3 perlu 2 titik. Berarti kalau kuartil menjadi 4 bagian yang sama, 4 berarti berapa titik? 3 titik. Kalau desil kan pengen 10 bagian yang sama, berarti perlu berapa titik desil? 9 titik. Berarti kalau persentil
gitu saja. Jadi nggak usah bingung, nggak usah menghafalkan yang banyak-banyak, dari definisinya saja ya. Jadi kita mulai untuk yang kuartil. Untuk yang kuartil ini kan membagi sekumpulan data itu menjadi 4 bagian yang sama. Seperti tadi yang sudah saya katakan, perlu 3 titik. Makanya di situ nilai kuartilnya disimpulkan dengan QI. Itu maksudnya adalah kuartil keberapa, itu ke. Jadi kalau tadi untuk 4 bagian yang sama perlu 3 titik, berarti Q-nya sampai 3 saja. Q1, Q2, Q3. Jadi untuk Q1 itu adalah potongan yang pertama, Q2 potongan kedua, Q3 potongan ketiga. Makanya nanti akan terbelah menjadi 4 bagian yang sama. Untuk rumusnya itu sudah ada di situ. Hanya memang untuk mata kuliah ini kita akan memanfaatkan software saja atau bantuan. Kita akan mempergunakan bantuan komputasi itu dengan alat bantu berhitung ya. Jadi bisa menggunakan Excel atau software yang sudah saya berikan kemarin. Tapi perlu diingat, ketika nanti kalian melakukan penelitian itu tetap wajib harus menuliskan rumus atau formula yang dipergunakan. Walaupun ya untuk komputasinya kita mempergunakan bantuan software. Nah, itu untuk rumusnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk data tunggal itu biasanya dalam bentuk data rasio ya. Kemudian data kelompok di sini maksudnya adalah data dalam bentuk interval. Kemudian untuk yang desil, karena membagi data menjadi 10 bagian yang sama berarti perlu 9 titik. Jadi wes D, DI, D-nya D1 sampai dengan D9. Berarti kalau persentil perlunya P1 sampai dengan P99. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk yang kecenderungan sentral. Kemudian saya akan menjelaskan untuk yang istilah variabilitas. Nah, untuk variabilitas tadi sudah kita singgung di awal, ada 2 istilah yang mewakili aspek tersebut, yaitu variansi atau simpangan baku. Untuk variansi di sini itu, nah ini nanti yang akan sering dipergunakan di statistika parametrik. Nah, makanya sebelum nanti kita baca statistika parametrik atau inferensia, maka kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan varian, karena nanti akan sering dipergunakan. Nah, dari definisinya itu anggaplah suatu kelas itu misalkan guru melakukan penilaian afektif, misalkan kalau tidak psikomotor juga bisa, misalkan guru yang melakukan penilaian tentang perilaku peserta didik di dalam dan juga di luar kelas, misalkan seperti itu. Nah, itu kan biasanya nanti dinilai, atau walaupun psikomotor juga tetap harus dinilai gitu, karena kan peserta didik, kita menilai peserta didik itu tidak bisa hanya di akhir semester, tidak bisa. Menilai peserta didik itu yang ideal ya kalau bisa setiap hari ada perubahan, ya minimal setiap pertemuan gitu loh. Jadi bagaimana perkembangan peserta didik, tidak boleh kalau cuma di akhir UTS saja terus atau UAS saja, ya itu nggak ideal. Idealnya ya penilaian itu harus kontinu gitu. Jadi supaya benar-benar tahu perkembangan peserta didik. Nah, dinilai setelah dinilai satu anak, misalkan selama seminggu diamati satu anak nilainya ini, nilai anak kedua segala macam. Nah, setelah itu nilai-nilai tersebut ternyata dirata, misalkan anak ini dapat nilainya rata untuk psikomotornya atau perilakunya misalkan masuk kategori B, terus masuk kategori A dan seterusnya. Nah, kemudian nanti nilainya itu bisa dihitung variansinya. Loh, variansi nilainya bagaimana? Semakin banyak variansi, tentu interpretasinya itu akan lebih banyak. Jadi misalkan gini, dalam satu kelas itu ternyata variansi nilainya misalkan 5. Oh, berarti bisa dimaknai bahwasanya anak di kelas itu beda-beda. Apa yang beda? Ya secara psikomotor ternyata mereka itu terbagi menjadi 5 sikap yang dominan di kelas tersebut. Itu baru dugaan ya. Nah, untuk sikap apa? Nah, itu harus dikaji lagi. Jadi tidak bisa hanya dengan angka itu terus langsung diinterpretasikan, tapi kita bisa menduga, oh ternyata peserta didik itu punya variansi nilainya sampai 5. Bisa secara logika bahwasanya ada 5 aspek yang paling dominan di kelas itu. Nah, aspek psikomotor apa? Bisa jadi disiplin, bisa jadi mungkin taat, bisa jadi
toleransi. Nah, itu memang dikaji lagi, harus dikaji lagi, disesuaikan dengan jurnal yang sudah guru punya gitu. Nah, untuk simpangan baku di sini itu sebenarnya masih ada kaitannya dengan varian karena merupakan akar dua daripada varian gitu. Ya, mungkin itu saja penjelasannya. Jadi nanti kita akan langsung simulasi saja. Tapi memang penjelasan ini perlu dipahami ya, supaya nanti tidak bingung ketika ada istilah kecenderungan sentral itu apa. Kecenderungan sentral itu ya tadi ada mean, median, modus, kemudian kuartil, desil, dan juga persentil, dan itu masuk ke dalam statistika deskriptif. Bu, apakah ini semua yang dijelaskan hari ini masuk ke dalam statistika deskriptif? Iya, jadi seperti simpangan baku dan juga variansi itu masuk ke dalam jenis statistika deskriptif. Hanya memang dari statistika deskriptif itu bisa dibagi lagi menjadi tadi kecenderungan sentral dan juga variabilitas gitu. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.